balang jumbo. Itu setiap melempar itu kita teriakkan ya merdeka saiki lah Mbak, Allahu Akbar ya sampai 7 kali. Lalu setelah melempar di Jumratul Ula, yang namanya Sayyidina Umar itu maju dikit Pak, terus berdoa tangannya diangkat. Lama sekali doanya Sayyidina Umar ini. Jadi kalau nanti umpamanya kita berangkat haji setelah 7 kali di Ula umpamanya ya, kita menghadap ke kiblat berdoa, ya Allah, Allahumma duwik ya Allah, Allahumma duwik ya Allah, abi maneh ya Allah. Cok banter-banter ning ngono ku. Ya, nek wis dhuwit kan wani, Pak. Ya, aja kuwale, abi dhisik terus njaluk dhuwit, ya nek dhuwit nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Nusantara 1 Gresik Kota Baru Sidoarjo, Jatim ya, Indonesia, Asia, dunia. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitabul Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, Roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamrata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah yauman nahri duha, di hari raya Idul Adha, di waktu duha. Wa amma ba'da dzalika, dan adapun setelah yang demikian itu, fa idza zalatis syamsu, maka beliau melempar setelah tergelincirnya matahari. Wal Muslim. Ini kemarin yang sudah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah Aqabah itu tanggal 10 Dzulhijjah, waktu duha, setelah terbit matahari. Kalau sekarang ini kan tuluknya berapa itu? Jam 5.38, mudun Pak ya. Wingi 42, 41, 40, saya ini 38 ya. Nah, itu adalah apa? Tuluk atau keluarnya matahari, tapi belum boleh sholat duha ya. Jadi ini waktu duha. Lalu melempar jumrah yang lainnya besoknya itu setelah tergelincir matahari, artinya apa? Setelah duhur ya. Nah, ini waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang afdol. Kenapa kok afdol? Karena Rasulullah melakukan yang semacam itu, terus kita ikuti. Kalau kita mengikuti yang pernah dilakukan Rasulullah, itu adalah afdol ya. Tidak mungkin Rasulullah melakukan itu hal yang tidak afdol. Cuma kalau kita nggak mampu, ya kita harus apa? Harus mencari keselamatan dulu ya, daripada keafdolan itu ya. Saya baca lagi, ini agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibni Umar, dari Ibnu Umar,
radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, annahu bahwasanya ia kana yarmil jamratat dunya, ia melempar jumrah yang terdekat yaitu jumrah ula, bisabi hasoyatin dengan 7 kerikil, yukabbiru ala athari kullin hasotin, setiap melempar ia memandangkan takbir. Tsumma yataqaddamu, kemudian ia maju. Tsumma yushilu, kemudian ia mencari tempat yang rata. Fayaqumu, lalu ia berdiri. Fayastaqbil qiblata, lalu ia menghadap ke kiblat. Tsumma yad'u, kemudian ia berdoa. Wa yarfa'u yadaihi, dan ia mengangkat kedua tangannya. Wa yaqumu tawilan, dan ia berdiri atau berdoa yang panjang. Tsumma yarmil wusta, kemudian ia melempar jumrah di jumratul wusta. Tsumma yahudu dzatas shimali, kemudian ia bergeser ke kiri. Wa yushilu wa yaqumu mustaqbilal qiblati, dan dia berdiri untuk menghadap ke kiblat. Tsumma yatu fayarfa'u yadaihi, kemudian ia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Wa yaqumu tawilan, dan ia berdiri lama atau berdiri panjang. Tsumma yarmi jamratan, kemudian ia melempar jumrah zatil aqobati, jumrah aqobah, min batnil wadi, di tengah-tengah lembah. Wala yaqifu indaha, dan ia tidak berhenti di sana. Tsumma yansarifu, dan ia kembali. Fayaqulu, dan ia berkata, hakada, inilah itu Rasulullah SAW, aku lihat Rasulullah SAW yaf'aluhu, melakukannya. Rawahul Bukhari. Ini agak panjang tapi pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pas melempar jumrah itu adalah jumrah ulah dengan 7 kerikil, ya, batu kecil. Watu cilik jenenge kerikil, sing dienggo goreng jenenge sotil, ya. Jambu cilik jenenge, ya ini pentolnya gede Pak, ya. Topi yang dipakai untuk ke sawah namanya capil, ya. Iki nop. Lah, kotoran sing do eum jenenge, iki dia lanjut-lanjut tuh bahaya iki Pak. Ono daging cilik nyelempit jenenge. Wes gak bahaya teh, ngaji ape wong tuwek-tuwek iki wis gak tepak iki wis. Iya cocok guys. Cek ngantuk Pak ya. Jadi balang jumbo itu setiap melempar itu kita teriakkan, ya, merdeka, saiki lah Mbak, Allahu Akbar, ya. Kenapa kita teriakkan? Itu suaranya keras soalnya Pak, ya. Umumnya Allahu Akbar, gak semangat belas itu, ya tidak apa-apa, ya. Jadi kita lempar sampai 7 kali. Lalu setelah melempar di Jumratul Ula, yang namanya Sayyidina Umar itu maju dikit Pak, ya. Lalu cari tempat yang rata. Ngapunten, nek saiki jamaah itu kan gak ono sing gonjal-gonjal Pak. Wis rata kabeh soalnya keramik pisan. Nah dulu kan nggak ada keramik Pak. Asia Tile belum buka, ya. Nah, ndonga supaya kenceng, ya.
itu cari tempat yang rata, terus berdoa tangannya diangkat. Lama sekali doanya Sayyidina Umar ini. Lalu selanjutnya menuju ke jamarat atau lempar jumroh wusta, ya. Nah setelah melempar sama, satu kali teriak takbir, satu kali teriak takbir, lalu bergeser ke kiri, ya. Fayusilu, dia mencari tempat yang rata, ya. Terus berdiri menghadap kiblat lagi, berdirinya juga lama. Lalu melempar jumroh akobah, ya. Lalu jumroh akobah ini di tengah-tengah wadi atau tengah-tengah lembah, ya. Tapi beliau tidak berdoa di sana, langsung kembali. Setelah itu Sayyidina Umar itu mengatakan, inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya. Jadi kalau nanti umpamanya kita berangkat haji setelah 7 kali diulah umpamanya, ya, kita menghadap ke kiblat, berdoa, ya Allah, Allahumma dawik ya Allah, Allahumma dawik ya Allah, abi maneh ya Allah. Cok banter-banter ning ngono ku. Ya, nek sedhe dhuwit kan wani, Pak. Ya, aja kuwale, abi dhisik terus njaluk dhuwit, ya nek dhuwit nanti. Ya. Jadi semacam ini. Nah, kalau kita itu di sana, Pak, rata-rata itu kalau dari tenda Mina ke Jamarat itu naik, ya, tapi nggak terasa, Pak, karena rata begitu, ya, nggak kelihatan anunya apa itu naiknya itu, ya, kelihatan ini kalau kita pulang kok jisurung gitu, ya. Nah sekarang katanya saya nggak tahu itu ada eskalator tak gitu ya, yang jalan itu 200 meter, ada langsung berdiri gitu aja seperti di bandara itu loh, Pak. Ya, itu jalan sendiri, wah enak, Pak. Ya, terus tempatnya sudah nggak seperti tahun 90 toh, Pak, yang di Mina banyak yang meninggal itu, ya. Karena itu satu terowongan dipakai berdua, yang kembali sama berangkat satu terowongan, adik mati lampu, ya, panas sumuk, terus nggak tahu jalan, Pak. Terowongan kan panjang gitu, ya, gelap sekali. Nah itu sampai terinjak-injak dan seterusnya. Sekarang sudah 2 terowongan sudah aman. Insya Allah. Kalau dulu-dulu berangkat haji itu yang ditakutkan, dikhawatirkan itu balang jumroh, Pak. Sekarang sudah tidak ada. Insya Allah tidak ada dikhawatirkan. Kemarin saya sebutkan kalau bapak atau mbah-mbah dulu waktu kita waktu lempar jumroh hanya tugu, sekarang sudah tembok. Jadi leluasa sekali. Ya, yang sangat dikhawatirkan itu adalah tawaf ifadah, itu yang dikhawatirkan. Karena apa? Itu desak-desaan, satu tujuan, satu tempat, desak-desaan. Nang uang kepengen ndoko nggak gelem, Pak. Waduh soalnya, ya, setengah jam itu satu putaran, Pak. Itu di lantai 2 atau 3, belum yang di atas sendiri itu. Apa mana tunuk-tunuk gini, kayak Abah Umar ngono. Harus tambah gak kuat itu, untuk gak mau tekan ngono wae. Nah, ini nanti milih di bawah 2013 itu umur di bawah, desekan dengan orang yang pakai kursi roda, karena yang di atas kan betul semuanya, jadi desekan. 2012 belum, karena 2012 saya ke sana pas haji itu masih enak, ya. Nah 2013 itu baru dibongkar semuanya. Itu jadi desekan sama orang yang pakai roda dan sekelilingnya ini, ya. Ini tawaf. Oleh karena itu kalau umroh tidak mampu tawaf, sebaiknya nggak usah banyak-banyak tawaf sunnah, ya. Bagaimana penggantinya?
Sampean upayakan cari tempat sholat sing bisa melihat Ka'bah. Jadi sholat mutlak umpamanya ya 4 rakaat, mana ndelok Ka'bah. Ini pahala juga, Pak. Setelah itu ngaji 1 ruku, sholat lagi 4 rakaat, terus lagi melihat Ka'bah. Mesti terus dilakukan, ya. Insya Allah pahalanya juga besar dan aman. Ngombene titik-titik air, ya. Jadi celik gitu aja, celik. Nanti kalau mau pulang balas dendam. Saya dulu waktu setelah 2014 umroh, saya doa, ya Allah mudah-mudahan bisa umroh lagi meskipun agak jauh nggak apa-apa, naik bis nggak apa-apa, wis pengalaman kok. Akhirnya 2018 keturutan numpak bis Pak ya, Pak. Oh doa, jadi umroh ini numpak bis terus, cap murah jale. Ya jadi murah, sama istri saya itu naik bis 1,5 kilo, tapi bisnya itu 24 jam kok. Ya, nah saya ki ndonga, ya Allah muga-muga iso umroh, iso haji maneh, gak numpak bis ya Allah. Oh wis ndungane kliyo wingi bae. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hendetelan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad